Yosi Fadila, saya dosen S1 Kewirausahaan di Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Dinamika Bangsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan dari diri dosen dalam wujud kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PTB di bidang pengajaran. Berikut ini saya akan mengangkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah kewirausahaan dengan bobot 3 SKS, di mana pemaparan saya ini mencakup yang pertama adalah deskripsi mata kuliahnya sendiri, yang mana mata kuliah ini mempelajari internal analisis sistem nilai yang terkandung dalam entrepreneurship, yang ini kemandirian, berpikir kreatif, soft skill, keterampilan interpersonal, komunikasi persuasif, dan kerja keras, serta persistensi dan lainnya. Baiklah, untuk mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa mampu menerapkan perilaku inovasi dan kreativitas dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu selanjutnya capaian pembelajaran yang mata kuliah kewirausahaan ini adalah mengembangkan pemahaman bagaimana kesadaran hakikat dengan entrepreneurship yang mencakup konsep dasarnya, lalu karakteristik dan tujuan pembelajaran entrepreneurship sendiri. Selanjutnya adapun pembelajaran yang akan saya sampaikan itu adalah yang pertama adalah pengertian kewirausahaan, etika wirausaha, perilaku wirausaha, dan kunci sukses dalam berwirausaha. Dan selanjutnya dalam satu semester ini saya akan menyampaikan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian kewirausahaan dan konsep kewirausahaan, pengertian dan landasan motivasi dalam berprestasi, analisis internal dan eksternal dalam berwirausaha sendiri, lalu gagasan produknya, dan identifikasi dan analisis peluang sampai dengan business life skill. Dan selanjutnya adapun dalam metode pembelajaran saya dengan mahasiswa itu adalah dengan metode sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri dengan pembelajaran dengan diskusi, tatap muka, ceramah, dan tanya jawab. Selanjutnya dengan asinkronus sendiri dengan e-learning maupun video pembelajaran lainnya. Adapun bobot penilaian itu dalam pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini ada seperti tugas, kuis, ITS, dan UAS. Absen sendiri ada 20%, tugas 30%, kuis 10%, dan ITS 15%, dan UAS 25%. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini adalah video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk anak-anak semuanya untuk hadir pada mata kuliah kewirausahaan hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas kewirausahaan. Sebelum itu, perkenalkan dulu pada semester ini. Nama Ibu Yosi Fadila, Ibu dosen kewirausahaan di Universitas Dinamika Bangsa. Adapun yang akan kita pelajari, definisi dari yang pertama adalah definisi dari kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Ini adalah suatu proses. Ini adalah kuncinya adalah proses. Jadi kata kuncinya adalah proses. Ini adalah penerapan diri adalah penerapan kreativitas dalam memahami persoalan, dalam persoalan dan melihat peluang yang dimiliki. Maksudnya ini ada sifat kata kuncinya. Yang pertama adalah yang pertama adalah kreasi dan kewirausahaan. Ini adalah suatu proses. Adalah suatu proses bagaimana inovasi buat, bagaimana inovasi dibuat, bagaimana jelas ya apa yang dimaksud. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan wirausaha? Jadi wirausaha itu sendiri adalah suatu proses ya. Jadi kata kuncinya adalah proses. Nah, proses itu sendiri adalah penerapan kreativitas, lalu ada inovasi dalam menciptakan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Maksudnya kehidupan adalah usaha. Jadi di situ ada kata kuncinya. Kata kuncinya yang pertama adalah inovasi dan kreativitas. Jadi dalam wirausaha itu adalah suatu proses gitu ya untuk mencapai bagaimana inovasi itu dibuat, lalu bagaimana kreativitas itu dibuat. Oke ya, dan jelas ya apa yang dimaksud dengan wirausahaan. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan wirausaha? Jadi kan kita bertanya-tanya gitu ya. Jadi wirausaha itu sendiri adalah diri kalian sendiri. Jadi wirausaha itu adalah seseorangnya, jadi orangnya gitu ya. Makanya dinamakan wirausaha. Jadi wirausaha sendiri adalah orang yang berjiwa berani ya, mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan gitu ya. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai keberanian ya untuk menghadapi
yang lebih santai lagi gitu ya, pakai jeans dan lain-lain. Lalu cara berpakaian. Nah, cara berpakaian sama dengan penampilan ya, cuma kalau penampilan itu mungkin lebih ke sopan rapinya. Cara berpakaian itu sesuaikan dengan tempat tadi gitu ya dan waktunya. Itu berkaitan ya. Lalu selanjutnya ada lagi yang selanjutnya adalah cara berbicara. Jadi ketika kita menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur, berarti cara berbicara kita harus lebih bagus lagi daripada orang biasa. Kenapa? Karena kita akan menggait ataupun menarik nih simpati pelanggan ataupun menjalin hubungan dengan baik persahabatan ataupun pelanggan ya, ataupun dengan mitra dan lain-lainnya atau investor. Nah, cara berbicara kita bagaimana? Harus sopan ya. Walaupun kita berusaha atau orang yang tetap harus sopan, penuh kata ramah, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Karena di lapangan itulah akan kita lihat gitu ya, akan kita rasakan bagaimana kita melihat orang dari cara berbicara yang dulu, ya kan ya? Cara berbicara, cara penampilan, bahkan nanti kita tertarik gitu ya kan? Biasanya, makanya tadi bilang harus sopan ya, menjaga orang. Lalu gerak-gerik yang pertama adalah menyenangkan ya, happy, karena vibes yang happy itu pasti akan indah gitu ya dibanding yang lain. Ketika kita lagi bahagia pasti kita senyum, pasti akan senyum juga kan, tertular juga versi happy kita ke orang lain. Jadi itu makanya kenapa kalau wirausaha itu harus penuh kreativitas dan inovasi, karena itu tadi dia harus mempunyai ide-ide yang cemerlang gitu ya, ide unik, lalu yang kreatif gitu ya, makanya itu. Lalu gerak-gerik yang mencurigakan ya, karena kalau kita punya gerak-gerik yang mencurigakan, kita sebagai owner ataupun sebagai pengusaha, maka kita memiliki citra yang kurang baik nantinya gitu ya kan. Kebanyakan kan owner itu berkaitan dengan produknya gitu ya. Kalau ownernya citranya buruk, pasti produknya akan menurun gitu ya, kayak berhubungan gitu dengan citra brand atau citra media gitu ya. Lalu selanjutnya ada manfaat etika wirausaha. Lalu kenapa sih harus ada etika wirausaha? Pasti ada manfaat. Yang pertama ada persahabatan dan pergaulan. Jadi akan meningkatkan keakraban karyawan, pelanggan dan pihak yang berkepentingan. Jadi ketika kita sudah menerapkan nih etika usaha kita yang sopan, cara berbicara, maka akan meningkatkan hubungan kita dengan karyawan, maupun pelanggan dan investor mungkin salah satunya ya, atau mitra gitu. Lalu yang kedua adalah menyenangkan orang lain. Nah itu tadi ya, makanya berkaitan tadi menyenangkan orang lain, karena sikap menyenangkan orang lain itu merupakan sikap mulia. Kenapa? Kalau misalnya kita membuat produk nih, membuat produk yang enak, disukai orang makan happy, lalu atau mungkin kita buat produk yang bermanfaat untuk orang, mempermudah orang, karena kan orang yang punya manfaat kan jadinya, maka kita akan memperoleh pahala juga nggak sih kayak gitu ya, ketika kita memproduksi produk tersebut. Nah itu ya. Lalu membujuk pelanggan ya, etika salah satu cara untuk membujuk pelanggan ya. Nah dengan adanya karakteristik nih pelanggan yang banyak gitu ya, macam-macam, etika ini menjadi standar kayak SOP ya gitu ya, SOP untuk menjaga biar kalau misalnya ada karakteristik pelanggan yang berbeda-beda, kayak misalnya ada yang cerewet gitu ya, dan kita mungkin atau yang mungkin ya terima-terima aja, nggak terlalu banyak komennya, nggak banyak komplainnya, itu bisa kita minimalkan dengan apa adanya etika yang ada tadi gitu ya. Jadi kita punya SOP yang sendiri. Lalu mempertahankan pelanggan. Dengan etika ini kita secara tidak langsung akan mempertahankan pelanggan. Karena apa? Karena itu tadi manfaatnya. Dengan adanya etika, maka akan meningkatkan kepuasan bagi pelanggan. Orang merasa dihargai ya. Kalau orang dihargai berarti orang akan apa? Akan merasa ini ya, merasa suka dengan kita atau merasa bahagianya gitu. Oh ternyata produk ini ternyata karyawannya ramah atau ownernya ramah, maka kita akan sering lagi untuk berkunjung atau beli lagi produknya gitu ya. Lalu membina dan menjaga hubungan. Jadi hubungan yang baik itu harus tetap jaga ya dengan adanya etika dan menjaga lah, ibaratnya adalah orang tidak sakit hati ataupun
tersinggung dengan ucapan kita. Karena kan kita usaha itu akan berlanjut gitu ya, nggak hanya untuk pada saat sekarang aja mungkin atau pada tahun ini aja, tapi akan kita jalani kan seterusnya. Makanya itu kita akan menjalin hubungan dengan baik gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang tersinggung kan susah ya. Lalu lanjut lagi ada sikap dan perilaku wirausaha dan karyawan. Yang pertama adalah jujur. Jadi kita harus bersikap jujur. Kenapa? Karena kita sebagai owner itu nggak boleh menipu pelanggan ya. Jadi orang apa ya, pengusaha itu paling senang, pelanggan itu paling senang kalau pengusaha atau owner itu jujur. Gitu. Misalnya kita jualan mobil nih, mobil bekas atau mobil apa, pasti kita kan nggak boleh ya ngomong kalau ini, oh ini bagus sekali, ini berlebihan tahu ya. Maka ketika kita menjadi pemiliknya atau penjualnya, maka kita katakan, oh ini mobil ini terjadi kekurangan ini gitu ya. Maka pelanggan akan setia dengan kita nanti balik-balik karena kita jujur gitu ya. Karena oh ternyata pemiliknya ini jujur loh, dia mengatakan kalau ada kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam produknya tanpa membelebih-lebihkan ya. Itu salah satunya ya. Lalu yang kedua ada rajin tepat waktu dan tidak pemalas. Sebagai wirausaha pastinya harus rajin gitu ya. Gak boleh bangun siang gitu ya. Kalau bangun siang nanti rezekinya dipakai gitu ya. Nah itu seperti itu juga kalian kan harus rajin kan, rajin belajar gitu ya, rajin atau yang menabung gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi harus rajin tepat waktu dan tidak pemalas. Karena kalau pemalas susah ide ataupun inovasi itu berkembang. Gitu. Pasti stuck di situ aja gitu ya. Jadi nggak ada yang terbaru gitu ya. Tidak ada yang terbaru. Lalu ada selalu murah senyum ya. Nah selalu murah senyum inilah yang kenapa secara tidak langsung juga akan menggambarkan kepribadian kita ya. Murah senyum berarti kan apa gitu ya. Nah, beda dengan cemberut ya. Kalau cemberut berarti orang sudah langsung berpikir nih orangnya antagonis atau apa gitu ya. Nah, kita langsung menjudge seperti itu kan biasanya ya kalau visual. Oke, lanjut lagi. Lalu lemah lembut dan ramah ya, seperti biasa ya. Sopan santun dan hormat. Jadi kita harus mungkin yang lebih tua, pelanggan yang lebih tua mungkin kita akan hormati, cara ngomongnya lebih bagus. Kalau ada yang kan lebih banyak ibu yang komplain yang lebih tua itu caranya lagi kita harus punya SOP-nya lagi. Nah itulah tadi kita. Lalu selalu ceria dan pandai bergaul. Kenapa kalau ceria dan pandai bergaul? Karena dalam usaha itu kita perlu banyak apa ya, channel gitu ya. Agar apa? Agar produk kita bisa terkenal gitu ya.
komitmen dan memelihara hubungan baik. Jadi komitmen ini paling penting. Kalau kita nggak punya komitmen dalam berwirausaha, maka itu mungkin sebulan udah selesai usahanya, nggak bakal dijalani lagi. Makanya itu kalau punya berwirausaha, kita harus punya komitmen, oh ini akan berjalan sampai seumur hidup kita. Sehingga kita itu membangun prosesnya itu nggak hanya setengah-setengah, tapi full gitu ya. Oke. Oke, baik, itulah presentasi untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Untuk anak-anak ada yang mau ditanyain boleh ya. Oke, siapa? Romi, oke Romi boleh Romi bertanya. Terima kasih kepada Ibu Sabina teman-teman kesempatan untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya, kan saya sebagai seorang mahasiswa yang ingin membuka sebuah usaha. Bagaimana sih caranya agar memiliki tekad kewirausahaan yang kuat? Oke, gitu ya. Nah itu makasih ya Romi pertanyaannya, bagus banget pertanyaannya. Jadi ini yang paling sering ditanyain oleh mahasiswa ya, apalagi kan mahasiswa punya kreativitas yang tinggi dan inovasi yang tinggi ya, ide yang banyak gitu ya. Untuk mengimplementasinya kayak gitu ya, usahanya itu gimana biar ini tekadnya terus berjalan tanpa berhenti setengah jalan gitu ya. Nah yang pertama sekali adalah mungkin memang diri sendiri dari niat. Ketanamkan niat itu yang utama adalah saya pengen jadi pengusaha sukses gitu ya. Sukses sampaikan karena itu jadi di visi misi kan gitu ya. Nah kenapa ada juga harus ada menulis visi misi gitu ya. Nah itu salah satu jadi dari diri sendiri. Lalu yang kedua mungkin lingkungan ya, lingkungan sekitar juga harus mendukung. Jadi ketika si Romi tadi punya usaha mau berjalan terus menerus, maka dia harus apa? Harus masuk dalam lingkungan pengusaha-pengusaha lain, sehingga energi ataupun apa ya vibes yang ininya itu masuk dan terus mendukung, saling mendukung gitu. Kenapa ada komunitas itu ya mungkin. Lalu kalian ikuti itu organisasi, kan banyak ya organisasi wirausaha ataupun inkubator yang ada di kampus itu juga bisa. Nah, itu salah satunya ya untuk biar tekad ini tetap ada. Oke? Kasih Romi pertanyaannya bagus ya gitu ya. Oke, ada lagi? Boleh? Bu, nama saya Gandani Aurelia. Di sini saya mau bertanya, Bu, misalnya nih, saya membuka usaha UMKM di rumah, tapi ada juga pesaing yang menjual minuman tersebut sama seperti apa yang saya jual. Berarti itu daya pesaingnya yang kuat kan, Bu? Berarti gimana sih cara saya itu menghadapi untuk daya pesaing yang kuat seperti itu supaya tetap bisa menjalankan usaha UMKM kami yang sama? Oke, itu berarti kompetitor ya, kompetitornya banyak, berarti udah banyak yang jual seperti itu. Gimana biar pelanggan itu cuma di kami Bu gitu ya kan, atau mungkin cuma tempat kami yang ramai gitu ya. Nah itu yang pertama sekali pastikan kalian membuat strategi bisnis dulu gitu ya, strategi bisnis. Biasanya kan nanti ada analisis SWOT mungkin ya, analisis SWOT dan analisis BMC. Nah itu kalian buat sesuai dengan tahapan-tahapan. Setelah kalian buat, kalian implementasikan. Nah di situ kelihatan apa daya saing kalian, apa keunggulan kompetitif kalian. Ketika kalian sudah tahu nih keunggulan kalian, maka kalian laksanakan gitu ya. Sehingga kalau sama semua itu pasti susah ya. Harus ada nilai atau value yang berbeda yang kita bagi sehingga kita punya daya saing. Itu kenapa walaupun sejenis tapi harus punya unikan gitu ya, atau unggulan dari produk itu. Kan banyak ya kayak bakery yang lain ya, kita lihat ya sekarang lagi menjamu ya apa namanya toko-toko roti ya, tapi kan punya pelanggan setianya sendiri-sendiri gitu ya, segmennya sendiri-sendiri. Mungkin orang udah punya segmennya masing-masing part-part ya udah diambil. Mungkin untuk yang kalangan menengah ini, kalangan ke atas ini mungkin. Nah itu kalau kalian bisa pelajari dengan skema seperti itu. Oke ya? Oke baik. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya ada, oke. Boleh saya pengen deh ada yang ngasih kesimpulan ataupun dari pelajaran hari ini, boleh ya? Oke, Felix, boleh Felix? Oke, jadi mungkin yang saya tangkap hari ini ya,
kegelisahan itu merupakan suatu proses bagaimana kita menerapkan kreativitas kita, inovasi kita ke dalam suatu usaha sehingga kita mampu menciptakan suatu peluang dalam suatu bisnis. Biasanya orang yang berwirausaha itu dia memiliki jiwa yang berani ambil resiko dalam membuka suatu bisnis. Terus juga dalam berwirausaha ini kita juga harus memiliki suatu etika. Jadi kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang dan produk kita mungkin disukai oleh orang tersebut. Terus juga suatu wirausaha yang baik itu mungkin dia memiliki visi yang tujuan yang jelas, komitmen, lalu dia juga jujur. Mungkin itu saja. Oke, berarti